Ya, ini yang sebenarnya juga menjadi satu poin paling penting dalam upaya Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan ini terkait obstruction of justice. Obstruction of justice ada dua klaster besar. Klaster pertama adalah membuat skenario. Klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Ya, klaster pertama terkait membuat skenario itu ada 4 item penting. Item pertama adalah mengkonsolidasi saksi. Nah, dalam konteks mengkonsolidasi saksi ini, ada satu, menyeragamkan kesaksian para saksi, baik mengenai latar belakang peristiwa, tempat kejadian perkara, dan alibi FS di TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, menginstruksikan saksi ADC untuk mempelajari soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan penggunaan senjata. Yang ketiga, menghapuskan atau menghilangkan sesuatu yang merugikan. Jadi ini kesaksian-kesaksian, ya, khususnya di awal itu semua keterangan yang diberikan itu memiliki karakter dan bentuk keseragaman. Nah, ini karena ada mengkonsolidasi saksi. Poin nomor 2, mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Ya, ini yang pertama, mengubah lokasi TKP. Mengubah lokasi TKP terjadinya dugaan kekerasan seksual. Jadi salah satunya harusnya cerita ini ada di Magelang tapi ditaruh di Duren 3. Duren 3 rumah dinas nomor 46. Jadi ini bagian dari mengkonsolidasi TKP. Yang nomor 2, adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau decoder di TKP dan di sekitar TKP. Jadi ini untuk mengkonsolidasi TKP, ya, makanya CCTV yang berada di, misalnya yang paling aktual di depan rumah itu yang di security baru ditemukan karena memang itu sengaja untuk mengkonsolidasi TKP. Terus adanya tindakan dalam penanganan TKP yang tidak sesuai prosedur. Jadi kita memiliki sejumlah bukti, salah satunya berupa foto yang memang dalam penanganan TKP itu tidak sesuai prosedur. Orang yang tidak punya kewenangan masuk dalam TKP. Yang berikutnya adalah adanya pembiaran terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas untuk memasuki TKP. Jadi sebenarnya TKP juga tidak boleh dimasukin oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas, tapi malah itu dibiarkan gitu. Yang berikutnya adalah adanya upaya mensterilisasi wilayah rumah dinas Kadif Propam Polri dari kehadiran media. Ini di awal-awal juga kami indikasikan itu sebagai salah satu bentuk untuk mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Yang berikutnya adalah membuat narasi. Ya, membuat narasi. Membuat narasi ini bahwa peristiwa terjadi di Duren 3 dan dilatar belakangi dengan tindakan Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan seksual sambil menodongkan senjata api terhadap saudari PC serta menembak Baradae. Nah, ini narasi yang awal-awal memang dimunculkan. Terus berikutnya adalah dibuatnya 2 laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Baradae dan dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap saudari PC. Ini yang basisnya di Duren 3. Terus dibuat video guna menyesuaikan dengan skenario. Jadi video yang beredar itu dalam konteks konstruksi peristiwa itu tidak lengkap. Gitu. Itu disesuaikan dengan skenario yang dibuat. Nah, ini konteks untuk membuat narasi. Yang berikutnya adalah penggunaan pengaruh jabatan. Nah, ini juga penting, ya, penggunaan pengaruh jabatan untuk ini dalam konteks membuat skenario. Yang pertama, anggota kepolisian diperintahkan mengikuti skenario yang ada. Yang berikutnya, pembuatan 2 laporan di Polres Jakarta Selatan itu juga bisa terjadi karena ada pengaruh jabatan. Terus proses BAP atas 2 laporan dilakukan tidak sesuai prosedur, hanya formalitas dan tinggal ditandatangani. Ini juga karena pengaruh jabatan. Terus pemeriksaan di awal kejadian terhadap Baradae, Bribka RR, dan saudara KM tidak dilakukan sesuai dengan prosedur.
Ini bisa terjadi karena memang pengaruh jabatan. Terus anggota kepolisian yang tidak memiliki otoritas memasuki TKP itu juga karena pengaruh jabatan juga. Terus permintaan kepada Kepala RS Bayangkara untuk menyiapkan otopsi. Jadi itu juga karena bisa terjadi karena memang adanya pengaruh jabatan. Nah, yang klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Yang pertama, adanya upaya menghilangkan dan atau mengganti barang bukti, ya, handphone oleh pemiliknya sebelum diserahkan kepada penyidik. Jadi HP-HP diganti, dihilangkan. Terus adanya tindakan penghapusan jejak komunikasi berupa pesan, panggilan, telepon, dan data kontak. Jadi kalau di awal-awal teman-teman sering nanya kepada Komnas HAM bagaimana kondisi WhatsApp group, yaitu ada beberapa komunikasi di WhatsApp group ya terputus. Baru muncul kembali misalnya salah satunya sejak tanggal 10 malam atau 11 dini hari itu baru muncul. Nah, 10 ke bawah itu tidak terekam jejak digitalnya karena memang dihapus. Terus penghapusan foto TKP. Jadi beberapa foto yang kami temukan yang khususnya yang di tanggal 8 itu kami temukan di recycle bin di tempat sampah di mekanisme tersebut. Jadi bukan diambil dari barang yang nggak dihapus, tapi itu kita ambil dari barang yang dihapus. Sehingga kita tahu bagaimana posisi dan bagaimana yang terjadi di saat setelah peristiwa, di tanggal yang sama dan kurang dari 1 jam. Terus adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau decoder di TKP dan sekitarnya. Jadi decoder, CCTV dan sebagainya itu juga dihilangkan. Terus adanya pemotongan atau penghilangan video CCTV yang menggambarkan rangkaian peristiwa secara utuh sebelum, saat, dan setelah kejadian. Jadi kalau ini mau terbuka, mau membuat terangnya peristiwa dan sebagainya, harusnya semua video yang ada dikonstruksikan sesuai dengan konstruksi peristiwanya. Tapi ini dipilih tidak sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Yang berikutnya adalah adanya perintah untuk membersihkan TKP. Ini juga ada, misalnya darah dibersihkan, ini dibersihkan dan dikonsolidasikan semua apa yang ada dalam situ. Nah, coba Arif. Ini beberapa contoh ya. Oke. Ini oke, silakan. Nggak bisa digedein. Ya, kita mulai. Video ini kita disclaimer dulu ya.
video ini memang sengaja kami potong hanya untuk menampilkan bagian-bagian mana yang penting yang sebenarnya bisa masuk dalam video yang sudah disebarkan di publik. Kalau video yang tersebar di publik, video ini tidak ada. Padahal ini video yang sangat penting dalam konstruksi peristiwa. Dan ini kami ambil dari raw material, jadi jangan juga dilihat jam yang ada di situ, karena ini belum dikalibrasi. Ini benar-benar raw material, dan ini memang kami potong untuk menunjukkan beberapa potongan video yang harusnya ini juga masuk dalam video yang rangkaian peristiwa agar membuat terangnya peristiwa. Nah, video ini kalau mau membuat terangnya peristiwa, memang sejak awal harusnya memang ada dalam konstruksi video yang dibuat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, video ini khususnya yang dua orang yang naik dan turun, ya, dua orang yang naik dan turun itu menceritakan FS memanggil ADC-nya, dan di titik inilah sebenarnya yang kami tadi sampaikan. FS kepingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Magelang. Yang salah satunya kalau kita kenal itu saudara Baradae. Jadi saudara Baradae disuruh naik ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang, dipanggil ke lantai 3. Yang satunya juga begitu, ADC yang satunya dipanggil ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang. Kalau yang sudah beredar di publik, di titik itulah ya menanyakan apakah kamu mau menembak. Jadi itu posisi video ini harusnya memang menjadi satu spektrum yang penting dalam konstruksi peristiwa. Tapi dalam video yang beredar, yang itu menjadikan satu narasi, ini tidak ada. Kalau ini ada, ini akan terang benderang, karena rangkaian peristiwanya ada. Dan ini yang kemarin juga direkonstruksi juga ada, pertemuan di lantai 3, FS dengan siapa, ngapain, ini ada. Ini salah satu bukti video yang kami ambil dari raw material, ya, yang kami lihat, dan ini berkesesuaian dengan apa yang kami lakukan, termasuk ketika kami nanya ke saudara Ferdi Sambo. Apa yang ketika datang ke Sangguling, apa yang dilakukan, dia nanya soal apa yang terjadi di Magelang. Nah, peristiwa itulah yang sangat mewarnai apa yang terjadi di Duren 3, di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Lanjut. Nah, ini yang kemarin kita yakin sejak awal sebenarnya, ketika kita lihat lini masa, pembicaraan lini masa, ini angka 1631. Yang dimaksud angka 1631 itu ini. Jejak komunikasi. Jadi ini 1631 inilah ketika kami 1631 itulah yang ketika kami datang ke Jambi, kami mendapatkan informasi 1631 itu Joshua masih bisa berkomunikasi dengan suara dengan saudara V. Nah, itu makanya kami cek di lini masa macam-macam,
Dan ternyata waktu itu Joshua masih hidup di tengah informasi sudah meninggal dan meninggalnya di jalan tol di Magelang atau di suatu tempat. Ya, ini rekam jejak digital salah satunya yang menunjukkan 1631 itu memang betul ada. Lanjut. Stop. Ini yang kami dapatkan foto, yang kami bilang tadi foto tanggal 8 Juli tahun 2022, ya, nggak sampai 1 jam setelah peristiwa penembakan. Ini posisinya. Ini mohon maaf kami blur karena itu prinsip, salah satu prinsip yang ada dalam hak asasi manusia. Kita nggak boleh melakukan inhuman degrading treatment. Jadi itu posisinya. Nah, ini salah satu contoh yang tadi Pak BK bilang sekian ratus gambar, tangkapan gambar atau foto. Nah, ini yang salah satu yang kami dapat. Ini terjadi, foto ini diambil tanggal 8 bulan Juli tahun 2022, kurang dari 1 jam pasca peristiwa penembakan. Lanjut. Nah, ini salah satu titik di mana tembakan rekoset itu ada. Ini di lantai, ya, tembakan yang nantinya akan menjadikan titik rekoset. Ini di lantai itu begini dia. Kalau rekoset, pantulan. Ini ada satu ya, terus masuk ke satu bidang yang lain. Nah, ini salah satu titik penting yang juga kami dapatkan. Mungkin itu analisis pelanggaran HAM-nya, monggo. Saya kira teman-teman Komnas Perempuan dulu, sebelum analisa. Oh gitu. Oke. Ya, tadi didasarkan pada proses, kemudian temuan faktual dan analisa faktual, kami kemudian beranjak kepada soal analisa pelanggaran HAM-nya. Ada 4 poin utama dari analisa pelanggaran HAM. Yang pertama, hak untuk hidup. Jadi, terdapat pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Faktanya memang terdapat pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri. Kemudian hak untuk memperoleh keadilan. Terdapat pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Brigadir J yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap saudari PC telah dieksekusi dalam tanda kutip tanpa melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya, atau yang sering kami sebut sebagai fair trial. Seharusnya ketika dugaan apapun harus ada proses hukum awal, tidak langsung kemudian dieksekusi. Ini pun saya kira jelas ya. Selain itu, terhadap saudari PC juga terhambat kebebasannya untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke kepolisian tanpa intervensi siapapun. Ini kan kejadiannya, dugaan kejadiannya ada di Magelang. Tetapi kemudian skenario yang dibangun kejadiannya di Duren 3. Nah, ini kan ada hambatan terhadap kebebasan dari saudari PC untuk menjelaskan atau melaporkan apa yang sesungguhnya dia alami. Ini lagi-lagi dugaan, baru dugaan. Kemudian yang ketiga adalah obstruction of justice. Berdasarkan fakta yang ditemukan terdapat tindakan-tindakan yang diduga merupakan obstruction of justice dalam peristiwa penembakan Brigadir J tersebut. Tindakan dimaksud antara lain
sengaja menyembunyikan dan atau melenyapkan barang bukti di saat sebelum atau sesudah proses hukum. Yang kedua, sengaja melakukan pengaburan fakta peristiwa. Tindakan obstruction of justice tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan, access to justice, dan kesamaan di hadapan hukum, equality before the law, yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam hukum nasional maupun internasional. Yang keempat, ada hak anak. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental dijamin dalam pasal 52 dan 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Faktanya, akibat peristiwa kematian Brigadir J terhadap pelanggaran hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis maupun mental dari anak-anak ex-Kadifropam Polri, FS, dan juga saudari PC. Artinya kita mendapat keterangan bahwa anak-anaknya Pak FS dan Bu PC mendapat perundungan, ancaman, cyberbullying yang kemudian menyerang di akun sosial media yang bersangkutan, dan tentu saja ini juga harus menjadi concern bersama, begitu, supaya anak-anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik, begitu. Itu soal analisa pelanggaran HAM-nya.